Kalau hari ini ada orang yang kerja di Jakarta, masih ngontrak, berpikiran ingin punya rumah sendiri. Yang pertama dan paling utama itu bukan nyinyir, bilang rumah di pinggiran kota itu jauh, apalagi merendahkan dengan bilang kawasan itu tempat jin buang anak. Yang pertama dilakukan adalah sederhana, lihat kondisi finansial sendiri, berapa penghasilan, seberapa mampu menanggung cicilan rumah, sewa kos, biaya hidup, transportasi. Kalau penghasilnya cukup nih, misalnya untuk beli rumah di dekat kantor, misalnya kantornya di SCBD Jakarta, ya beli. Ngapain repot ngontrak di petakan yang sempit? Kalau cukup nih untuk beli rumah di BSD atau Alam Sutra, gas. Nggak apa-apa agak pinggir, masih berbatasan dengan Jakarta kan? Tapi kalau buat bayar kontrakan bulanan aja ngos-ngosan, token listrik sering berisik, kuota internet beli recehan, lalu masih sempat-sempatnya nyinyir, rumah di pinggiran kota Jakarta itu jauh. Itu bukan masalah jarak, bos. Itu tanda finansial belum sanggup. Ini kisah real, kisah nyata. Saya punya teman, rumahnya di Bandung, kerja di Jakarta, dan itu bertahun-tahun dijalanin. Apa mereka ribut? Apa mereka heboh bilang capek, jauh, gak manusiawi? Enggak, biasa aja tuh. Kenapa? Karena rumahnya di Bandung bukan hasil maksa. Mereka memang mapan, sudah punya rumah sebelum pindah. Mereka memang mapan, sudah punya rumah sebelum pindah kerja di Jakarta. Ada kesempatan kerja di Jakarta, gaji lebih besar ya pindah kerjanya ke Jakarta, rumah tetap di Bandung. Jadi ketika ada tawaran kerja lebih baik di ibu kota, mereka ambil, mereka kos di Jakarta, pulang seminggu sekali ke Bandung. Ringan-ringan saja. Mereka punya rumah, punya mobil, anak sekolah, hidup tercukupi. Kenapa mereka bisa begitu? Itu Bandung loh ya, bukan Citra Maja City, bukan BSD, bukan Serpong, Bandung. Tapi kenapa mereka bisa begitu? Bisa ringan-ringan aja, karena gaji mereka cukup. Kondisi finansial mereka stabil, jadi rumah di Bandung bukan keterpaksaan, tapi pilihan sadar. Nah, beda ceritanya dengan mereka yang pas-pasan. Kerja di Jakarta, gaji UMR, tapi maunya gaya sultan, hidup ngos-ngosan, kontrakan aja mepet, token listrik teriak, minta diisi, pulsa kuota kadang harus dicicil. Lalu pelampiasannya apa? Nyinyir di kolom komentar. Sok, lihat aja di kolom komentar, banyak yang ngetik panjang lebar. Citra Maja City jauh, proyek gagal, kosong, tempat jin buang anak. Itu adalah tempat yang bagus untuk film horor. Padahal masalahnya bukan di Citra Maja, bukan di jarak. Masalahnya ada di saldo rekening, masalahnya ada di tekanan hidup, masalahnya ada di finansial pribadi. Kaum yang sudah relatif mapan dan kaum yang hidupnya masih pas-pasan memang cara pandangnya berbeda. Kaum mapan akan melihat pilihan dan kesempatan, sedangkan kaum pas-pasan melihat keterbatasan dan beban. Orang-orang mapan kalau nggak suka, dia cukup diam. Kenapa? Satu, mereka nggak punya waktu untuk nyinyir di kolom komentar. Dua, mereka sudah terbiasa menghargai pilihan orang lain. Jadi kaum-kaum mapan yang mapan beneran ya, bukan orang yang aku kaya atau orang yang baru kaya ya. Begitu mendengar Citra Maja City, tidak akan menulis di kolom komentar nyinyir. Kenapa? Mereka tidak punya waktu untuk nyinyir di kolom komentar. Oh, yang kedua, mereka sudah terbiasa menghargai pilihan orang lain. Sedangkan bagi kaum kas-pasan, malah sebaliknya. Gak mampu beli tapi sibuk merendahkan pilihan orang lain. Itu semacam cara halus menutupi rasa minder dengan menghina pilihan yang tidak bisa dia capai. Kalau kerja di SCBD gaji cukup lalu mampu beli apartemen miliaran dekat kantor, ya syukur, nikmati hidupnya. Kalau gajinya cukupnya di BSD, ya beli di BSD. Kalau mampunya di Citra Maja City, ya beli di Citra Maja City. Semua pilihan itu sah, asal sesuai kondisi finansial. Yang bikin runyam itu ketika penghasilan minim, gaya hidup meledak, lalu mulutnya sibuk meremehkan. Pada akhirnya rumah itu bukan soal jarak, rumah itu soal kemampuan finansial. Kalau finansial mapan, jangankan Citra Maja City, mau punya rumah di Bandung, Surabaya, Bali, bahkan di luar negeri sekalipun, bisa. Nggak ada istilah jauh, karena rumah itu dibeli dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Tapi kalau finansial pas-pasan, jangankan rumah di Citra Maja City, kontrakan sempit di pinggir Jakarta pun terasa sesak. Bukan jaraknya yang jauh, tapi kemampuan finansialnya yang masih jauh. Jadi sebelum bilang jauh, sebelum nyinyir di medsos, coba cek dulu saldo rekening masing-masing. Jangan-jangan yang bikin panas hati bukan jarak tempuh, tapi saldo minim. Jangan-jangan yang bikin kepala pusing bukan macet, tapi suara token listrik yang meraung minta diisi. Itulah bedanya hidup dengan kesadaran dan hidup dengan keterpaksaan. Dan kalau mau hidup lebih ringan, fokuslah memperbaiki kondisi finansial. Karena pada akhirnya,
Jauh itu bukan soal jarak, tapi soal kemampuan finansial. Semoga bermanfaat. Semoga semua berbahagia. Bye-bye. Kak. Kakak. Kakak ambilnya gini. Nih. Jatuh ya? Iya, ayo coba dulu. Jatuh. Ayo pegang. Ayo dong. Mana gambarnya? Yang bagus lah gambarnya, jangan juga. Jangan gerak-gerak, diam kayak patung. Nah, wah, mana gitu gambarnya ya? Mana gambarnya, lihat? Pas jatuh ya? Kan ya? Pegang pas, gambarnya. Gambarnya nanti jatuh. Apa? Pak. Om. Ya, ada satu nih. Bu. Lihatin dong.